Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Siddiq Effendi, guru Sejarah Indonesia kelas 12 SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. Pada kesempatan kali ini, Pak Siddiq akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang materi perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Siddiq akan sedikit memaparkan materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu dalam kompetensi dasar perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum Pak Siddiq menyampaikan materi dalam video pembelajaran ini, terlebih dahulu Pak Siddiq sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna disintegrasi bangsa. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis pemberontakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, menguraikan contoh-contoh pemberontakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan lawan dari integrasi. Integrasi mengandung makna persatuan, keutuhan, dan kebersamaan. Sedangkan disintegrasi bermakna perpecahan, bercerai-berai, dan ketidakharmonisan. Jadi, disintegrasi bangsa bermakna suatu keadaan di mana terjadinya perpecahan dan ketidakharmonisan dalam suatu bangsa. Disintegrasi bangsa dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kerusuhan, bentrokan antar golongan, perbedaan ideologi, dan adanya suatu kepentingan yang berbeda. Jika percikan disintegrasi bangsa dibiarkan, maka akan mengancam stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Ancaman disintegrasi bangsa pada awal kemerdekaan Indonesia. Ada 3 jenis. Yang pertama, pergolakan akibat perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan. Dan yang ketiga, pergolakan akibat sistem pemerintahan. Mari kita pelajari satu persatu dari 3 jenis pergolakan ini. Yang pertama, pergolakan akibat perbedaan ideologi. Ideologi berarti cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif oleh suatu negara. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila telah disepakati oleh para pendiri negara atau founding fathers sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pedoman dan menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah Garuda Pancasila yang merupakan lambang dari bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelompok yang menganut ideologi tertentu yang berupaya dan berusaha untuk mengganti kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan, upaya-upaya dari beberapa kelompok tersebut memicu konflik dan pergolakan di masyarakat. Nah, ini adalah jenis pemberontakan yang dilatar belakangi ideologi. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun. Nah,
Jadi pemberontakan PKI di Madiun ini bertujuan adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Ini terjadi atau diawali pada tanggal 18 September 1948, yaitu PKI membentuk Front Nasional. Kemudian Presiden Soekarno memberikan maklumat kepada masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat atau rakyat pada masa itu diberi pilihan untuk memilih ikut sebagai warga negara Indonesia atau menjadi anggota dari PKI. Ini adalah sebagai bentuk ancaman bahwasanya Presiden Soekarno tidak suka dengan PKI atau dengan adanya PKI. Kemudian untuk menumpas aksi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer. Tujuannya adalah untuk mencegah pemberontakan semakin meluas. Ada dua tokoh utama yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama adalah Amir Syarifuddin dan yang kedua adalah Musso. Nah, kedua tokoh tersebut adalah para anggota PKI atau petinggi PKI. Kemudian contoh yang kedua yang merupakan pemberontakan yang dilatar belakangi oleh ideologi, yaitu adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII dipelopori oleh Kartosuwiryo. Nah, ini adalah Kartosuwiryo. Latar belakangnya adalah karena kecewa terhadap isi perjanjian Renville. DITII merupakan singkatan. DI itu adalah singkatan dari Darul Islam, sedangkan TII adalah Tentara Islam Indonesia. Jadi tujuan didirikannya DITII adalah untuk merubah ideologi Pancasila menjadi negara Islam. Jalannya pemberontakan, DITII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Penumpasan DITII melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui operasi militer dan yang kedua melalui cara damai atau melalui perundingan atau diplomasi. Nah tadi ya, DITII merupakan singkatan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang didirikan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Ini adalah yang ketiga, peristiwa yang ketiga yang berkaitan dengan pemberontakan yang dilatar belakangi oleh faktor ideologi, yaitu gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Latar belakang peristiwa gerakan 30 September adalah persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat dalam percaturan politik di Indonesia. Kemudian jalannya pemberontakan. Pada tanggal 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Penumpasan melalui tiga cara. Yang pertama, menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, kemudian merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, dan yang ketiga adalah membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini adalah korban-korban dari kebiadaban PKI pada masa peristiwa G30 September atau gerakan 30 September. Di antaranya adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Sutoyo, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal S. Parman, dan Letnan Pierre Andres Tendean. Mungkin dari teman-teman juga pernah sedikit banyak tahu bahwasanya ketujuh korban ini ditemukan meninggal dunia dan mayatnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang bernama Sumur Lubang Buaya, seperti itu.
Nah, ketiga peristiwa tadi adalah berkaitan dengan faktor ideologi. Nah, sekarang kita masuk ke pergolakan yang diakibatkan oleh kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan turut memicu terjadinya konflik atau pergolakan yang mengancam integrasi bangsa. Kepentingan di sini biasanya terkait dengan kedudukan seseorang atau kelompok tertentu yang diharuskan taat dan patuh terhadap pemerintah Indonesia. Namun mereka menolak dan melakukan perlawanan karena posisi mereka terancam. Selain itu, alasan penolakan mereka adalah mereka ingin mempertahankan status quo yang mereka miliki. Nah, salah satu contoh dari pergolakan yang diakibatkan oleh kepentingan adalah pemberontakan RMS. Nah, RMS itu Republik Maluku Selatan. Dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah NIB yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. Pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh tentara Belanda, yaitu tentara Kenil. Untuk penyelesaian kasus RMS ini, pemerintah Indonesia menempuh dua jalur, yaitu cara damai dan operasi militer. Nah, ini adalah Dr. Smokil sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS. Jadi tujuan dari RMS ini adalah melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru. Nah, pergolakan yang ketiga yaitu pergolakan akibat sistem pemerintahan. Nah, berdasarkan hasil konferensi meja bundar atau KMB, negara Indonesia berbentuk federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS terdiri atas Republik Indonesia, Negara Pasundan, Negara Madura, dan Negara Indonesia Timur. Akan tetapi, bentuk pemerintahan ini hanya berlangsung kurang dari 1 tahun. Negara-negara bagian selain Republik Indonesia yang bergabung dalam Bien for Federal Overleg atau BFO, menunjukkan ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia atau bentuk negara kembali ke bentuk negara kesatuan. Dalam perkembangannya, bentuk pemerintahan seperti ini masih menimbulkan ketidakpuasan bagi rakyat Indonesia yang lain. Dan hal inilah yang salah satunya menjadi latar belakang pemberontakan. Nah, ini adalah lambang dari RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap berprestasi walau di tengah pandemi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.